what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose 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 with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Sumber daya manusia atau yang biasa disingkat dengan SDM didefinisikan sebagai setiap individu yang bekerja secara produktif untuk menggerakkan suatu organisasi atau perusahaan. Nah, untuk memperoleh SDM yang berkualitas, maka suatu perusahaan wajib membuat perencanaan SDM untuk memenuhi kebutuhan tenaga yang handal pendukung kesuksesan kerja. Menurut KBBI, definisi tentang perencanaan SDM adalah sebuah potensi individu yang bisa dikembangkan dan dilatih untuk kepentingan proses produksi. Perencanaan SDM atau Human Resource Planning (HRP) merupakan suatu proses peramalan yang bersifat sistematis dengan cara menghubungkan kebutuhan SDM suatu perusahaan dengan strategi dan tujuan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga perlu memastikan bahwa SDM yang dimiliki sudah memadai, berkualitas, dan kompeten dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut. Fungsi dan tujuan perencanaan SDM. Jadi ada dua fungsi perencanaan SDM. Fungsi yang pertama yaitu bisa membantu Departemen SDM dalam mengantisipasi kebutuhan jumlah dan kualitas tenaga kerja di kemudian hari. Ya, selanjutnya yaitu tujuan perencanaan SDM. Jadi, tujuan dari perencanaan SDM tidak hanya sebatas penghitungan jumlah tenaga kerja yang diperlukan, melainkan juga melibatkan analisis mendalam terhadap keahlian dan kinerja yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi proses perencanaan SDM dibagi menjadi 4 langkah. Yang pertama yaitu mengenali ketersediaan tenaga kerja saat ini. Nah, langkah paling awal yang biasa dilakukan dalam memulai perencanaan SDM yaitu menilai ketersediaan sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Nah, penilaian ini termasuk studi komprehensif dari berbagai aspek SDM seperti jumlah, skill, kompetensi, kualifikasi, pengalaman, dan lain sebagainya. Nah, dalam tahap ini HR juga bisa melakukan wawancara dengan manajer tim untuk memahami tantangan dari sisi SDM yang sedang dihadapi serta kualifikasi yang dirasa penting untuk dimiliki oleh karyawan tim tersebut. Nah, langkah yang kedua yaitu menghitung kebutuhan SDM di masa mendatang. Nah, langkah selanjutnya dari perencanaan SDM ini yaitu menganalisa kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang. Nah, dalam langkah ini berbagai variabel HR seperti pengurangan SDM, lowongan yang akan dibuka, promosi jabatan, mutasi karyawan, dan lain sebagainya perlu dimasukkan ke dalam pertimbangan. Nah, selain itu variabel yang tidak terduga seperti pengunduran diri serta pemecatan juga perlu dimasukkan dalam bahan pertimbangan. Lalu langkah yang ketiga yaitu menentukan perkiraan permintaan SDM. Nah, langkah ketiga ini HR mencocokkan tenaga kerja yang ada saat ini dengan perkiraan kebutuhan tenaga kerja di kemudian hari dan membuat demand forecast atau perkiraan permintaan. Nah, dalam langkah ini penting juga untuk mengetahui strategi dan objektif bisnis jangka panjang agar perkiraan permintaan bisa sesuai untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Nah, langkah yang terakhir yaitu merancang strategi dan implementasi perencanaan SDM. Nah, setelah mengetahui kekurangan yang dibutuhkan dari evaluasi supply dan demand SDM, HR bisa mengembangkan strategi berdasarkan perkiraan permintaan SDM yang sudah dibuat. Nah, strategi yang dibuat tentunya harus bisa memberikan solusi bagi kekurangan masalah SDM di perusahaan. Nah, HR bisa melakukan relokasi,
rekrutmen, outsourcing, pelatihan, manajemen SDM, hingga melakukan perubahan kebijakan terkait SDM. Perusahaan juga bisa menggunakan jasa konsultan untuk meminimalisir reaksi negatif, terutama mengenai hukum dan legal. Mungkin itu saja. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan SDM itu ada 3. Yang pertama ada pertumbuhan atau growth. Jadi setiap perusahaan memiliki pertumbuhan yang berbeda-beda, entah dia berada di fase yang naik atau berada di fase yang turun juga. Begitu juga dalam melakukan perencanaan SDM. Bagi seorang HR sangat penting untuk mempertimbangkan faktor pertumbuhan finansial dan kebutuhan perusahaan. Dan kita sebagai seorang HR itu harus mengambil keputusan apakah perusahaan memiliki budget lebih untuk merekrut pekerja baru atau perusahaan tersebut memiliki dan membutuhkan sumber daya manusia yang banyak. Nah, yang kedua ini ada perubahan atau change. Dalam perubahan ini atau tahap ini, perubahan bisa terjadi kapanpun. Contohnya, ketika perusahaan sedang mengalami perubahan, usahakan sebagai kita seorang HR memiliki kemampuan yang baik untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan maksimal. Dan yang terakhir ada teknologi. Saat ini kita berada di era yang didominasi oleh teknologi. Penting bagi seorang HR untuk memahami fungsi dan peran teknologi dalam operasional. Jika diperlukan, HR juga bisa merencanakan dan melatih untuk karyawan agar memiliki fitur ataupun perangkat yang digunakan dalam perusahaan. Perencanaan SDM juga yang dilakukan ini dengan baik akan membantu HR untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja perusahaan, baik itu dari aspek skill, kemampuan kualifikasi, serta jumlah yang memadai untuk mencari talenta berbakat dalam proses rekrutmen. Jadi dalam perencanaan SDM terdapat 2 metode, yaitu metode non-ilmiah dan metode ilmiah. Metode non-ilmiah merujuk pada perencanaan SDM yang hanya bergantung pada pengalaman, imajinasi, dan perkiraan dari perencanaan. Jadi pada metode non-ilmiah ini jumlah karyawan yang dibutuhkan atau digunakan hanya didasarkan atas perkiraan-perkiraan saja, bukan atas perhitungan yang cermat dari volume pekerjaan dan standar prestasi pekerja. Lalu metode yang kedua yaitu metode ilmiah, di mana perencanaan SDM menggunakan metode ini melakukan pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis pada data serta analisis objektif. Kemudian seleksi metode ilmiah ini merupakan pengembangan seleksi dari non-ilmiah dengan mengadakan analisis cermat tentang unsur-unsur yang akan diseleksi supaya diperoleh kompeten dan penempatan yang tepat.